serta tokoh masyarakat di tempat ini. Begitu juga Bapak Ibu serta para mujahid ilmu yang tetap setia mengikuti kajian melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah dan Instagram DKM Alfat. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah iroda serta inayah Allah kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini memasuki bulan perdana tahun 2021. Dan kita menyadari serta merasakan pertemuan kita dengan bulan perdana tahun 2021, kondisi pandemi tetap menuntut kesabaran tingkat tinggi dari diri kita. Begitu juga 16 hari pertama di tahun 2021 berbagai bencana alam juga datang menimpa, baik di darat, di laut maupun di udara. Mudah-mudahan semua ikhwan kita yang hari ini masih berjuang di tengah usaha keluar terpapar COVID-19, oleh Allah diberikan kesabaran dan kekuatan untuk segera disembuhkan. Begitu juga saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam, yang wafat mudah-mudahan menjadi kifarat dan rahmat bagi yang selamat tetapi menjadi korban kejahilan, ambisi segelintir manusia yang mengeksploitasi alam. Semoga oleh Allah diberi kekuatan dan diganti semua kerugian dengan ganti yang lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kajian kita melanjutkan usaha kita untuk telusur jejak Rasul di balik tanda-tanda kiamat. Salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang terkadang juga menimbulkan kegalauan di masyarakat kita berkenaan dengan penyebaran wabah penyakit. Merujuk kepada beberapa hadis, kita mendapatkan kabar berbagai peristiwa yang terjadi di akhir zaman, antara lain tersebarnya kematian di kalangan manusia dan banyak orang yang wafat seketika. Jadi banyak wafat seketika, tiba-tiba wafat massal kalau bahasa orang di Amerta itu. Begitu juga banyak terjadi gempa bumi, gunung berapi, epidemi, badai, dan banyak masyarakat yang tenggelam. Begitu juga banyak yang mati dengan perang, pembantaian, dan fitnah atau huru-hara. Inilah gambaran yang kita dapatkan berdasarkan kabar dari Nabi sebagai bagian dari tanda-tanda kiamat kecil yang harus kita imani dan harus seperti apa petunjuk syariat untuk menyikapi. Saya bacakan dulu teks hadisnya, tidak panjang, cuman 3 slide lah. 3 slide bagi orang di Amarta malah ditambule bari berem. Oke, ini contoh hadisnya dari Auf bin Malik. Ia berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuka
wa huwa fi qibbatin min Adam. Kata Auf bin Malik, aku menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perang Tabuk. Saat itu beliau sedang berada di tenda terbuat dari kulit yang disamak. Faqala, beliau bersabda, U'dud sitan baina yadai sa'ah. Hitunglah 6 perkara yang akan timbul menjelang hari kiamat. Lalu Nabi merinci, 1, mauti, kematianku. 2, summa fathu baitil maqdis, dibebaskannya, dimerdekakannya Baitul Maqdis. 3, summa mutanun, ya'khudhu pikum kaku osil gonam. 3, mutan. Mutan ini wabah penyakit yang semula menyerang ternak. Istilahnya mutan. Kematian yang menyerang kalian bagaikan penyakit kakuasil gonam yang menyerang kambing, sehingga mati tiba-tiba, mati seketika. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4, sumastifadatul mal hatta yu'tor rojulu mi'ata dinarin payadullu sakhiton. Melimpahnya harta hingga ada seseorang yang diberi 100 dinar namun masih marah atau dianggap kurang. 5, summa fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalathu. Yang kelima, timbulnya fitnah sehingga tidak ada satupun rumah orang Arab melainkan akan dimasuki fitnah tersebut. Kemudian yang terakhir, summa khudnatun takunu bainakum wa bainal asfar, yaitu akan terjadi perjanjian antara kalian dengan Bani al-Asfar, maksudnya bangsa Eropa. Payagdiruna, lalu mereka mengkhianati perjanjian. Fayatunakum tahta samaniyata ghayatan, kemudian mereka mengepung kalian di bawah 8 panji perang. Tahta kuli goyatin isna asyara alpan, pada setiap panji terdiri dari 12.000 pasukan. Satu panji 12.000 dikali 8. Kalian akan dikepung oleh bangsa Banil Asfar, bangsa Eropa. Bapak Ibu, kita tidak akan membahas 6 ya. Tenang, pandemi masih lama. Nah, kita akan ambil 1 yang akan kita bahas berkenaan dengan kematian berjamaah mendadak. Yang semula wabah ini menyerang ternak, namun kemudian mengalami mutasi genetis menyerang manusia. Jadi yang 5 mari kita abaikan. Anggap itu hadiah bagi Bapak Ibu tahun 2021, 5 lagi. Nah, tentang kematian oleh Nabi dipertegas dalam hadis lain.
Yaitu Aisyah berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah bersabda, "La tafna ummati illa bita'an wa ta'un." Umatku tidak akan musnah kecuali dengan ta'an dan ta'un. Ta'an maksudnya mati di ujung senjata, alias pembunuhan, alias peperangan. Sementara ta'un yaitu wabah. Jadi dua inilah yang menyebabkan kematian banyak di kalangan umat Muhammad. Kalau tidak perang, kalau tidak pembunuhan, banyak meninggalnya karena wabah penyakit. Bahasa yang digunakannya adalah ta'un. Mari kita lihat cara pandang kita terhadap wabah atau virus maksudnya. Itu bid'ah S-nya. Kelebihan S, bid'ah gitu. Jadi cara pandangnya dua. Pertama, cara pandang kauni, yaitu material fisikal yang kita telah umum membicarakan virus dari side ini, dari sisi ini. Tetapi bagi orang yang beriman ada side lain, aspek lain yang tidak boleh lupa saat membicarakan wabah dan virus, yaitu pandangan Qur'ani, moral spiritual. Kenapa Bapak Ibu ini penting dilibatkan? Saya khawatir kita menjadi manusia musyrik gara-gara virus. Karena cara pandangnya sekuler, cara pandangnya sebelah. Sementara cara pandang moral Qur'ani tidak dilibatkan, sehingga inilah proses persoalan vaksin jadi masalah. Kalau kita menggunakan cara pandang Qur'ani, maka kehadiran vaksin akan bisa kita pahami. Dua cara pandang ini yang dikhawatirkan itu tidak seimbang di kalangan kaum muslimin. Inilah kenapa cara pandang Qur'ani harus dihadirkan. Jika kita mempelajari petunjuk Quran Sunnah, posisi wabah penyakit bisa kita tempatkan sebagai ujian, juga bisa sebagai siksaan. Maka tidak ada peristiwa alam, baik bencana maupun wabah penyakit, ketika itu kita posisikan sebagai siksaan, berarti ada yang salah dengan perilaku manusia. Quran menyebut 3 penyebab. 1, tidak beriman. 2, perilaku zolim. Yang ketiga, perilaku maksiat. Jadi kalau ini kita tempatkan sebagai warning, alarm, siksa, berarti ada yang salah. Karena tidak mungkin bencana alam atau bencana makhluk hidup seperti oleh binatang menjadi adab kalau manusia soleh. Jadi Quran menyebutnya 3, adab tidak beriman, perilaku dolim, perilaku maksiat. Maka dalam kerangka inilah penting membicarakan virus, wabah. Apakah ujian atau siksa? Karena kita terlalu menyalahkan COVID-19.
Padahal perilaku kita yang keliru. Maka oleh Allah diturunkan wabah agar kita sadar. Inilah pentingnya melibatkan cara pandang Qur'ani, moral spiritual. Oke, ini saya ingatkan kembali sejarah virus. Bahwa virus pertama kali bukan konspirasi, tetapi siksa pada Fir'aun dan kaumnya. Inilah sejarah Ta'un. Oke. Kalau kita mempelajari adegan demi adegan, bagaimana skenario Allah untuk menghukumi perilaku Fir'aun, maka wujudnya dua. Yang pertama, siksaan ada yang berupa alam fisikal. Yang kedua, makhluk hidup. Ini contoh. Oke, alam fisikal nggak usah saya terangkan karena lah ke orang da amarta makan tos kata ramul sejarah Firaun mah zaman Breto kan, sejak Firaun perjaka, ya Pak ya. Ini contoh Pak ya, kekeringan, ditakdirkan ada air pun airnya berwarna merah berdarah. Oke. Nah kemudian makhluk hidup ini yang unik, dari mulai ditimpa katak, tiap muka jamban bangkong, di mana-mana katak. Kemudian belalang. Kita tidak akan bahas babul kodok, datos ngararti kodok. Jadi lamun ningali katak teh jo kamana wae kade bisi tadi alarm. Eta disebut pikiran sekuler teh Pak. Jadi orang terlalu berpikir biologis gitu. Dan makhluk hidup begitu aya katak teh tos siga kitu. Boa-boa eta teh alarm keur urang. Kemudian belalang. Habis semua panennya. Itu tidak akan bahas. Nah yang akan kita bahas rijzun atau ta'un sebagai adab berbentuk makhluk hidup selain katak, belalang. Maka adab yang diturunkan kepada Fir'aun ada dalam bentuk makhluk hidup yang lain, yaitu rijzun dan ta'un, yang inilah cikal bakal virus dalam sejarah. Ini berkenaan dengan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 134-135, yaitu ungkapan walamma waqa'a alaihimur rijzu, ketika mereka ditimpa adab. Padahal bahasa rijzu itu bukan terjemahannya adab, sudah menunjukkan model adab, bentuk. Nah disinilah para ulama memberikan penjelasan, antara lain Ibnu Abbas. Kata rijzun Bapak Ibu bermakna adab secara umum, seperti yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya. Contoh Pak, bencana alamnya apa? Topan. Bencana makhluk hidupnya belalang, kutu, katak, dan darah. Kade Pak tong kabayang kutu nu siga urang. Ieu mah duka kutu segede naon, buah segede gajah. Jadi jangan dianggap enteng. Karena orang mah, mohon maaf Pak, terlalu nganggap sederhana karena urusan nukar itu.
dianggap sepele, ternyata pernah meruntuhkan kedijayaan Fir'aun teu piraku kutu. Ini yang sekali lagi yang dimaksud dengan bentuk siksaan. Nah, maka termasuk yang menimpa kepada Fir'aun adalah ta'un. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Tobari. Sejarah membuktikan ta'un inilah yang mematikan ribuan kaum Kibti dalam sehari. Ingat Bapak Ibu, Fir'aun itu bukan bangsa Mesir. Walaupun tinggalnya di Mesir. Karena Fir'aun itu sukunya kaum Kibtiyah. Gitu Pak. Nah, maka inilah yang saya dapatkan awal mula yang disebut virus berdasarkan ahli sejarah. Yang menimpa Fir'aun itu virus naon? Maka penemuan pertama yang disebut dengan virus itu adalah virus polio. Yang disebabkan oleh poliovirus pada tahun 1400 sebelum Masehi. Maka kejadian ini tercatat dalam hieroglif di Memphis, ibu kota Mesir kuno. Maka dimungkinkan yang kena Fir'aun teh polio bentuknya. Makanya caroplok Fir'aun teh Pak. Gitu. Bahasa Qur'annya rijzun dan ta'un. Jadi sekali lagi, cikal bakal yang namanya virus itu ada. Ini kebetulan tetangga saya di seberang itu Kinagara kan, teman-teman di Bio Farma. Jadi ada keunikan Pak nanti yang luar biasa apa yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan. Oke, dilihat dari perkembangan virus. Makanya jauhkan dulu berpikir konspirasi. Tapi kalau skenario ilahi pasti gitu. Oke, kesimpulannya, lihat Bapak Ibu. Begitu mereka ditimpa adab yang semula sombong, maka akhirnya minta tulung ka Ustad deui, minta tulung nate ka Nabi Musa. Jadi sudah berbagai macam kedijayaan, menteri kabinetna diterjunkan, bulogna diturunkan supaya tong gagal panen, menteri kesehatanna diturunkan, gagal semua. Akhirnya sumping ka DKM Alfa. Nah biasa Pak, Ari Ustad makan pemadam kebakaran. Gitu. Akhirnya minta kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Tuhanmu agar kami disembuhkan, kami diselamatkan. Lihat Bapak Ibu, pada saat mereka tertimpa merengek-rengek, minta diselamatkan, kul Musa didoakan, sembuh, kembali normal. Begitu tos normal, mereka tidak mengakui, tetap ingkar. Cek saku Ustad, bukan lain ku doa Ustad ya mah. Naon paten atau dokter na oge ti mana ti Jerman. Nah itu contoh Pak. Jadi kesimpulannya apa? Maka ketika terdapat ilat yang sama, apa yang menimpa Fir'aun akan menimpa juga, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya beserta jajaran kabinetnya berlaku sombong, tidak menerima kebenaran, maka diadab oleh virus ta'un.
Bahasa Qur'annya rijsun didetilkan bentuknya oleh Ibnu Abbas, yaitu ta'un. Berarti semula yang namanya virus cikal bakal ta'un diturunkan untuk mengadab. Maka kejadian yang sama diturunkan pula kepada Bani Israel saat mereka membangkang. Inilah seperti yang Nabi sabdakan. Usamah bin Zaid menceritakan kepada Sa'ad bahwa Rasulullah memperbincangkan suatu penyakit. Namanya wajah, bahasa hadisnya. Beliau bersabda, rijzun au adabun udziba bihi ba'dul umami. Itu adalah sebagai hukuman atau siksaan yang pernah digunakan untuk menyiksa suatu kaum. Dalam riwayat lain disebutkan yaitu ursila ala Bani Israel, yang diturunkan untuk mengadab Bani Israel. Jadi satu datang turun virus itu menghantam Fir'aun. Siapa yang punya perilaku yang sama akan dihampiri Bani Israel karena sombong. Itu Bapak Ibu. Nah, ini bahasa hadis yang lain, ursila ala Bani Israel, dikirim, diutus oleh Allah mengadab Bani Israel. Apa Bu catatannya? Nah, ini yang saya khawatir, Pak. Di hadis ini Nabi mencatat ini, nah. Lihat, Pak. Fir'aun, Bani Israel diadab sampai modar. Virusnya ikut modar, tetapi tidak semua. Kata Nabi, masih tersisa di muka bumi. Begitu nanti, saya menyebutnya tidur panjang, akan bangun dipicu oleh perilaku. Maka si virus ini akan kembali beroperasi karena ada pemicunya. Apa pemicunya? Ilat yang sama, perilaku yang sama. Saya sampaikan, Pak, hadis ini kepada Dirut Bio Farma, 2 periode orang tua kita. Saya nanya, Pak, ari cek Bapak virus di mana asalnya? Beliau mengatakan gini, Ustadz, kalau saya murni saintis, moal kaharti. Sebab tiap tahun virus baru muncul 100 jenis. Contoh, Pak, sekarang dari 100, misalkan pakai antivirus 3, jumawa najalmi, Pak. Ini kata beliau. Begitu ku urang misalkan pakai antivirus, disangkan apa 1 tahun kemudian hirup deui. Jadi seakan-akan lamun pakai pestisida teh mah disemprot, dia pakai jas hujan. Lamun teh mah ditakol pakai pentungan padahal pakai helm. Itu jumawana manusia. Jadi kami teh atoh misalkan dari 100 jenis 3 bisa dikendalikan. Ternyata nu 100 teh henteu paeh. Tahun berikutnya datang lagi, tiap 1 tahun ada 100 jenis.
Makanya kata beliau, kalau saya tidak pakai iman, mual kaharti kusain. Sambil berkelakar, kata bapak, naon cik? Kalakuan. Semakin banyak menyimpang manusia, maka virus beki ararane. Jadi arunik gitu saat virus teh perlaku nate. Ditenggel ti dieu siganu pejet. Siganu paeh api-api gitu. Kita dadah ke bapak gitu. Itu tiap tahun 100. Nah ini yang saya khawatirkan. Jadi diturunkan oleh Allah mengadab. Mengadab siapa? Fir'aun. Fir'aunnya modar, disangkanya modar, virusnya padahal tidak. Kemudian datang kepada Bani Israel. Modar, disangka maut, virus padahal tidak. Kemudian perilaku kaum Lut, kaum Sodom. Apa bu disebutnya penyakit naon bu urang teh? Si raja kaya? Apa? Jadi itu semua tidak hilang. Tetapi tiarap atau diam sementara waktu. Kapan muncul lagi? Tergantung perilaku manusia. Inilah dalilnya. Summa yabqa minhu baqiyatun. Payadhabul marroh wa ya'til ukhra. Masih ada yang tersisa dari penyakit itu sehingga terkadang datang dan pergi. Mari kita lihat Bapak Ibu. Inilah ukuran taun mewabah karena perilaku manusia. Berdasarkan dalil itu, para ulama antara lain Imam Ibnu Abdil Bar menyatakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya Arabnya tak sempat dijabrigi. Tapi dah palalinter lah orang ya mah Arab gundul mah punya, komo ke ibu mah katambul. Bari perem Arab gundul mah. Oke. Ana tauna awalu manuzila fil ardi. Bahwa taun adalah wabah pertama yang diturunkan di bumi. Fa'ala ta'ifatin min bani Israel qoblana, maka menimpa sekelompok manusia dari Bani Israel sebelum kita. Maka dari sinilah Bapak Ibu, protokol kesehatan perlu dipandu dengan protokol syariah. Bisi wajah di masker, ari kalakuan teh di masker. Ini saya katakan sudut pandang ini harus komprehensif. Harus seimbang. Karena nanti di akhir solusi dari Ibnu Sina akan saya sampaikan tentang vaksin dalam 2 model. Vaksin fisikal dan vaksin perilaku serta pola pikir. Sebagai bagian dari ikhtiar kita orang yang beriman. Inilah janji Nabi. Taun akan menjadi siksaan. Lam tadharil fahisyah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-taun wal auja. Tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan. Baheula marek maksiat era nyumput. Komo maksiat deket masjid. Ieu mah masjidna dipake maksiat naon? Jam dinding dipaling. Nah, kalau sudah terang-terangan demikian, bahasa legek barudak da amartamah sudah permisif. Serba boleh. Masif idhar. Maka saat itu
akan tersebar di tengah mereka penyakit taun wal auja dan kelaparan, padahal lumbung padinya subur. Jadi tong dianggap auja teh Bu, kekurangan pangan, maka stok pangannya boleh jadi melimpah. Dalam bahasa kita yaitu tikus mati kelaparan di lumbung padi. Jadi hirup nate ngerasa kurang padahal melimpah. Itu disebabkan apa Bu? Kemaksiatan, kedoliman telah merajalela di masyarakat. Oke, kata Nabi, allati lam takun madot fi aslafihimul ladzi madau. Uniknya Bu, kejadian ini belum pernah dialami oleh nenek moyang. Jadi kalau menimpa satu generasi, maka generasi sebelumnya itu pernah ngalaman gitu. Nanti terjadi di generasi berikutnya, generasi ini tidak pernah mengalami. Ini sekali lagi Bapak Ibu, ukuran siksaan, virus siksaan. Nabi mengingatkan ini. Sementara virus sebagai ujian. Ini contohnya Pak. Jadi virus taun sebagai ujian pernah mengalami masa 100 tahun 1 abad. Pak, satu, taun yang terjadi tahun 6 Hijriah. Gini Pak, waktu itu Nabi ditawari, apakah penduduk Hijaz mau mendapatkan taun atau huma, panas? Maka Nabi memilih demam tinggi, huma. Maka taunnya oleh Allah disingkirkan, menimpa penduduk Persia yang agama Majusi. Jadi tahun 6 virus sudah ada, tetapi belum menimpa kaum muslimin. Kaum muslimin tertimpa demam tinggi. Barulah kemudian virus sebagai ujian itu melanda pada periode Umar bin Khattab yang disebut taun Amawas. Amawas itu namanya Bu, nama tempat antara Romlah dan Palestina. Sumber virusnya di Amawas, tapi uniknya pandeminya itu di Syam. Jadi muncul virusnya di Amawas, tapi pandeminya terjadi justru di Syria. Maka disitulah Bapak Ibu wafat hampir 16 sahabat utama, termasuk yang jadi gubernur. Satu, Gubernur Abu Ubaidah bin Al-Jarrah wafat terpapar. Ini dalil bahwa terpapar COVID bukan aib. Karena ternyata sahabat utama pun sebagai gubernur wafat dalam keadaan terpapar. Oke Pak, ganti oleh Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal menjadi pejabat baru gubernur, wafat dalam keadaan terpapar juga virus. Sampai akhirnya muncul Amr bin As yang nanti mengajarkan tentang ide social distancing. Itu yang akan saya terangkan bagaimana kita menghadapi supaya jadi ibadah. Ieu mah di masker eungap teu ibadah rugi, Pak. Nya geus meuli di teu gratis. Nya eungap lebarkan kalau semata-mata protokol kesehatan, harus dilibatkan protokol syariah. Jadi eungap nate nikmat. Siap eungap, Bu? Beki eungap surga Firdaus. Nah ini sekali lagi,
Jangan timpang lebar. Daya. Kemudian masuk taun jarib. Pak, disebut taun jarib yaitu nama segmentasi. Atau bahasa kita dilihat dari masa pandeminya. Kalau amawas nama tempat, kalau jarib mewabahnya. Kalau tadi tahun amawas yang banyak wafat sahabat, maka tahun jarib di zaman Khalifah Ibnu Zubair tahun 69 yang wafat kebanyakan cucu sahabat. Per hari 25.000 yang wafat. Berlaku 3 hari. Jadi 75.000 orang yang beriman wafat. Maka di antaranya saya ambil contoh Pak ya. Misalkan anak cucu Anas. Ada yang menyebut bapak ibu 83 orang. Wafat dalam waktu yang bersamaan. Riwayat yang lain menyebut 73. Makanya engke bapak ibu upami mendengar hadis Anas tinggal masa pensiun di Basroh, itu teh yang tersisa, yang sholat idna teu kalapang, tapi di halaman rumah 40 tersisa dari ratusan karena kebanyakan wafat. Bukan aib Pak. Kalau ujian, yang kita khawatir adab. Begitu Pak. Kemudian nanti anak cucu Abdurrahman bin Abu Bakroh 40 orang. Dalam waktu yang berurutan. Contoh lain, anak cucu Ubaidullah bin Umar 30 orang. Yang paling sedikit berapa Bu? Wafatnya 7 orang. Ini contoh virus sebagai ujian. Terakhir, nah ini yang unik Pak, yaitu taun yang terjadi pada tahun 87. Disebutnya taun Fatayat. Fatayatnya pemudi. Karena etamah mau nyerang duda. Kayak gitu Pak virus teh. Jadi yang diserang itu gadis. Begitu pas rek ka dieu, oh ima bujang cenah mengko begitu. Tapa, jadi ini penting saya sampaikan. Jadi tiap periode kejadian virus itu unik-unik gitu. Di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin itu unik. Jadi khusus we nu nyerangna kaum sodagar. Jadi yang diserang tuh tahun 87 itu gadis, sodagar, bangsawan. Kitu mah ka tukang sampah tara matak sarareha. Pada unggal poe tadi masker. Lantaran social distancing unggal poe tibatur nu gelo social distancing. Nyabanya kenapa kaum jalanan teu katepa dan mereka mah social distancing sejak lama. Nah lain mereka, orang nu ngajauhan. Apa ya? Jadi virusnya itu tidak menyerang rakyat jelata. Tapi para bangsawan, para gadis itu namanya disebut taun Fatayat. Jadi yang tadi 2 kasus Fir'aun, Bani Israel adab. Sementara tahun yang ini sebagai contoh itu 100 tahun masa pandemi. Ibu namanya seberapa tahun? Covid? Tenang. Masih panjang 100 tahun. Kalender wabahnya. Meripuhnya. Sok teka bayang sahabat dan tabiin. 1 abad. Virus taun tidak selesai. Paning Bio Farma can aya.
Nah, cik kumaha obatna? Inilah obat yang Nabi ajarkan. Silahkan bade nu mana oge, nu penting tadi kudu niat ibadah. Satu, zaman Nabi diberikan tindakan yang namanya isolasi dan karantina. Ini semua adalah solusi Islam. Sekali lagi Bu, di zaman Nabi bagaimana cara penanganannya ketika ini ujian dan adab kan teu apal tuh. Maka boleh jadi orang yang saleh oge terdampak. Bisi kieu Bu, begitu virus datang walaupun asalnya mengadab, oh cenah ulah eta mah ahli tahajud mengkol teu. Matak aya OTG oge. Sama siga kejadian bencana kelakuan hanya segelintir orang. Lalu banjir bandang. Apakah banjirnya kalau ke orang soleh mah mengkol? Dong ditabrak cenah cek banjir teh eta mah hafid Quran 34 juz. Kan tidak, Pak. Ini juga sama. Si virus itu, oh cenah ieu mah tukang wudu. Kapan Umar oge sahabat tukang wudu wungkul. Sok cenah ku wudu gerak. Geningan itu tukang wudu wungkul teu pilih-pilih. Kalau Allah sudah berkehendak dan bukan aib. Ya, Pak? Nah, jadi solusi yang ditawarkan yaitu isolasi dan karantina. Apa faedah hadis dari karantina ini? Lihat Pak, penduduk yang wilayahnya terkena wabah tidak boleh keluar. Urang mah kabeh zona merah kan, berarti menang kan itu ka dieu. Itu maksudnya. Jadi kalau yang satu zona A zona merah, yang satu zona hijau. Berarti zona yang merah nggak boleh keluar, yang ini nggak boleh. Urang mah kabeh merah. Karena merah wayahna we kaditu kadieu boleh make masker. Nah, inilah hikmah yang dimaksud dengan istilah karantina dan isolasi. Apa kabar gembiranya, Bu? Maka siapa yang menghadapi ini dengan sobiron, maka bagi dirinya berarti Allah memberikan rahmat. Ustaz cenah eungap ibu teh di masker we wayahna Bu. Wayah tum, wayahna gitu. Nah, ya inilah dalil kabar gembira. Kalau ini ujian berarti Allah sedang menyediakan rahmat bagi orang yang sabar menghadapinya. Sudah ya, itu contoh pilihan. Niatkan ibadah. Apa? Isolasi dan karantina. 2, nah ini social distancing. Ini juga dipelopori oleh Islam. Apa Pak? Saya ambil contoh ya. Ini ada Pak RW kalau di sini. Ini tindakan beda kepemimpinan, beda kebijakan. Gini Pak. Kejadian Ta'un Amawas itu di Damaskus. Gubernur yang pertama Abu Ubaidah. Begitu datang wabah bagaimana yang dia lakukan? Atau totalitas orang maka Allah. Jadi ngadaroa berkerumun. Maka banyak yang wafat. Begitu kepemimpinan oleh Mu'ad bin Jabal melanjutkan kebijakan. Apa? Orang pasrah we ka Allah, ngadoa we terpapar. Begitu masuk tadi Amr bin As. Amr bin As membuat kebijakan yang berbeda. Diprotes keluarga. Ribut warga da Amr teh tebalik si RW eta mah. Kenapa? Bid'ah.
Kapan dua gubernur yang tadi mah kamarasid kuduna mah keur kieu mah ngadaroa. Ternyata oleh Amr bin As dipecah masyarakat. Kudu kagarunung, entong berkumpul. Itulah yang mengilhami social distancing. Solusi yang ditawarkan berbeda dengan dua gubernur. Oke, sekarang yang ketiga, ini tawaran dari Ibnu Sina, vaksin. Ada dua Bapak Ibu, vaksin yang ditawarkan oleh Ibnu Sina, yang dikenal juga dengan sebutan Avicenna di dunia barat. Kita mengetahui Ibnu Sina dikenal dengan ahli ilmu multidisiplin. Kebanggaan kaum muslimin yang super jenius. Dan diberikan anugerah luas pengetahuan tentang seluk-beluk dunia medis. Apa temuan yang paling hebat Bapak Ibu? Yaitu informasi dan diagnosa yang sangat akurat tentang wabah hitam, Black Death, yang waktu itu menewaskan jutaan orang. Lihat Bu, Ibnu Sina masa hidupnya 980 Masehi sampai 1037. Jutaan orang wafat. Populernya yang disebut virus Black Death. Nah, maka Ibnu Sina Pak, itu memberikan solusi vaksin. Apa vaksinnya? Inilah yang hari ini mirip gejala penularan corona serta metode untuk mengatasinya. Ini contohnya. Oke, dikisahkan Ibnu Sina dan murid-muridnya pergi menemui seorang ulama yaitu Al-Biruni. Itulah pertemuan awal guru dan murid. Lihat Bapak Ibu, sang guru menyambut dengan uluran tangan pada saat Ibnu Sina dan murid datang. Apa yang Ibnu Sina lakukan? Badai memeluk, mundur. Cigana cek orang da amarta, ajig sombong eta aing. Tapanya. Lihat Bapak Ibu. Jadi begitu mau memeluk, mundur. Beliau melakukan tindakan yang aneh pada masa itu. Tetapi ia minta disediakan pakaian baru untuk dirinya dan orang-orang yang mengikutinya, serta minta mangkuk dengan larutan cuka untuk mencuci tangan dan wajah mereka. Inilah cikal bakal protokol kesehatan. Ibnu Sina lah penemu gagasan ini. Sampai guru nawe rewas. Kumaha rewas nanti Bu? Kelakuan mana cenah ieu, tradisi mana? Bid'ah gitu Pak. Jadi Al-Biruni rewas. Padahal Al-Biruni teh ilmuwan kan. Tapi untuk uras ini sang murid lebih paham. Untuk ieu cek Al-Biruni teh kumaha dewek we saya guru, maneh murid tidak. Malah bertanya, ini tradisi bangsa mana? Kata Ibnu Sina, tradisi ini harus berlaku di negara-negara tempat wabah hitam bersembunyi. Sekali lagi Pak, inilah protokol kesehatan yang diajarkan kepada masyarakat waktu itu. Tetapi ingat Bapak Ibu, tantangannya apa? Nah ini yang sulit tantangannya teh. Hese meyakinkan ke masyarakat. Lantaranan Bu, teka tingali. Lamun kitu mah virusna segede gajah, ibu bakal lari terbirit-birit. Justru paling sulit, tetapi beliau padahal belum ada mikroskop, belum ada lab, tetapi punya daya endus anugerah untuk mengetahui
mikroorganisme, semacam bakteri. Ini Pak, namanya kainat dakikoh. Jadi Ibnu Sina mengetahui semua penyakit menular yang disebabkan oleh kainat dakikoh, mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dan bisa menempel pada apa saja seperti pakaian, wajah, tangan, dan rambut. Zaman itu, sebelum teknologi kedokteran itu semakin canggih, sudah mengajarkan protokol kesehatan. Ibu, terakhir, nah ini karena sudah jam 8. Ada vaksin yang kedua Pak, yang jangan dilupakan. Apa? Yaitu vaksin mental dan pola pikir. Yang tadi vaksin fisika. Yaitu ia menjelaskan kepada sahabatnya bahwa tidak usah takut menghadapi wabah ini, tetapi hadapilah dengan sukacita dan kegembiraan. Kenapa Pak? Kanu pengecut dan penakut mah si wabah tewani. Tapi kepada orang yang riang, penuh optimisme, tasi wabah itu jaga jarak. Jadi manehna nu social distancing. Jadi semakin takut kita terhadap wabah, justru wabah semakin akrab. Maka orang yang optimis hidupnya, penuh keceriaan, penuh kegembiraan, justru wabah jaga jarak. Siapa? Mata kermah orang teh pusing, riet, berat, dibuat ringan. Entong sok sagala teuing didahar informasi kalakah riet. Jadi gering teh ku berita nu teu pugu. Inilah vaksin mental dan pola pikir yang beliau ajarkan. Ya Bu? Nah, maka berbagai inovasi dari Ibnu Sina selaras dengan ilmu pengetahuan modern. Bahwa pasien dalam kondisi sikap mental yang optimis lebih cepat merespon pengobatan. Mun ibu ngalongok jalmi mencret, oh cenah atos-atos ge maot tah kitu guys. Gancang maut Pak. Begitu. Kenapa? Karena semakin lemah mental kita, daya imun turun. Itu Ibnu Sina Pak teorinya. Oke, inilah Pak yang beliau ajarkan kepada kita. Jadi rasa takut secara signifikan dapat melemahkan imunitas dan kekebalan tubuh. Maka nasihat terakhir perlu saya sampaikan. Ini nasihat Ibnu Sina. Oke, al-waham nisfu dawa. Kekhawatiran adalah separuh penyakit. Wal itminanu nisfud dawa. Al-waham nisfud dawa wal itminanu nisfud dawa. Ketenangan adalah separuh pengobatan. Wasober bidayatu syifa, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Itulah vaksin sejati. Mari Bapak Ibu kita sederhanakan. Pemerintah sudah berusaha mencari jalan keluar. MUI sudah memfatwakan halal. Kemudian ormas Islam termasuk kami Dewan Hizbah memfatwakan halal. Jangan dibuat rumit. Disederhanakan. Apa? Bahwa vaksin Sinovac Bio Farma itu halal. Tetapi urusan mau divaksin atau tidak diserahkan kembali. Entong disingsianan. Lamun tadi vaksin didenda, maka gering nanti ku didenda. Mbak, lihat nih. Kenapa? Karena ini
Nih kami dengan Bio Farma langsung kami gali mewakili suara Bapak Ibu. Sarupaning sagala ditanya bahan bakunya apa, bagaimana prosedurnya, alat yang digunakannya apa. Dilakukan audit material, dilakukan investigasi, sampai akhirnya MUI dan kami pun sama menyatakan halal vaksin ini. Ini Bu prosesnya pembuatan virus vaksin ini. Pertanyaannya cuma satu. Pak, umat bertanya kenapa di Cina kan sensitif. Ustadz, kami ini muslim, apalagi jamaah piade ngajina. Tahu sensitif. Tapi kalau ada negara muslim yang sudah mampu, pasti kami akan datang ke sana. Kenyataannya 50 negara Islam yang tergabung di OKI justru mengandalkan Bio Farma. Nah itu yang bukan tidak dipengerti, sensitif. Tetapi tidak ada lagi. Maka baru bisa mudah-mudahan bulan Juni 2021 itu vaksin murni dalam negeri. Vaksin merah putih. Tapi masih perlu proses. Mudah-mudahan 10 tahun yang akan datang betul-betul semuanya dalam negeri. Oke? Pertanyaannya, ini saja sebetulnya Pak. Vaksinnya halal, bagaimana divaksin? Diuihkeun deui ka Bapak. Maka jangan kita libatkan informasi konspirasi lieur Pak eta mah. Sidik ieu geus hariwang urang teh loba teori sagala rupa tungtungna teh gering sebelum waktunya, ibu tua sebelum waktunya. Enjoykeun Bu, happykeun keur mah ripuh urang teh. Kenapa Bu? Tidak semua orang bisa divaksin. Usia contoh, di bawah 18 tidak boleh. Lebih dari 59. Jadi dari 18 sampai 59. Itu usia. 60 sampai 80 di Turki mah bisa. Padahal produk yang sama Sinovac di Indonesia nggak bisa. Jadi nggak sembarangan, gejos. Yang kedua, yang punya penyakit akut nggak boleh. Seperti saya Bu, penyakit kanker kantong kering. Nggak bisa divaksin, harus dicek dulu oleh tenaga medis. Yang punya asma, yang diabetes, yang jantung. Itulah keterangan Bio Farma kepada kami. Jadi nanti di lapangan nggak bisa orang, walaupun ibu pakai meme di Facebook, saya siap divaksin. Semangat, cek tenaga medis tidak bisa. Cek ibu teh hayang aingah tidak bisa. Nah itu contoh Pak. Jadi tidak semudah itu, mari kita ringankan. Mau mana? Mau isolasi. Mau karantina. Oke, mau social distancing, mau protokol kesehatan, atau vaksin. Itu semua ikhtiar. Karena intinya la adwa. Tidak ada satupun penyakit, kata Nabi, yang bisa menular dengan dirinya sendiri. Tanpa kekuasaan Allah. Nah semua ini kita lakukan dalam rangka mengabdi kepada Allah. Maka apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan menjadi pahala yang berlipat ganda. Saya tutup kajian ini dengan informasi virus yang lebih mematikan daripada COVID-19. Penemuan vaksin Bapak Ibu bukan sesuatu yang sederhana. Sehingga mencapai titik akhir sebuah pandemi panjang. Bukan semata seperti membalikan telapak tangan. Melainkan pilihan ada di setiap diri. Untuk tetap disiplin, cermat, cerdas, dan tidak mudah termakan isu hoax. Boleh jadi Bapak Ibu, bukan virus atau bukan pula vaksin yang bisa mematikan, melainkan kabar bohong
adalah racun yang berpotensi membinasakan sebuah peradaban, maka itulah virus yang paling berbahaya. Mudah-mudahan dengan komunikasi, koordinasi, dan soliditas kita tepis semua kabar bohong agar daya imun kita meningkat karena kita sehat mengkonsumsi berita, dan energi kita akan selalu terbarukan oleh cahaya Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu, waktu jua yang memisahkan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Masih menyisakan 5 ya. Nanti bulan depan kita akan bahas, terserah Bapak Ibu dilelang di antara yang 5 yang tersisa. Mau yang mana itu terserah. Oke. Terakhir, siapa yang mau divaksin? Nah, maka ketua DKM dan jajaran. Pak RW kalau mau berikan contoh. Saya siap divaksin. Vaksin apa? Vaksin hati. Demikian aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.